Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitri Dwi Utami dengan NIM 14026200069. Saya di sini membuat video micro teaching dengan materi interaksi desa dan kota untuk kelas 12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS 4. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Yuk on cam yuk, biar produktif nih belajarnya. Ibu mau lihat nih muka-mukanya. Nah mantep nih, udah pada on cam ya. Yaudah, kalau gitu Ibu mulai. Alhamdulillah semua kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran geografi hari ini. Masih melalui tatap maya, tapi semoga tidak mengubah semangat kalian semua untuk mengikuti pembelajaran dan tetap fokus sampai akhir ya. Oke, kalau gitu sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, buat ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Baik Ibu. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya masuk kan hari ini? Apa ada yang belum join Zoom temennya? Sudah semua. Udah masuk semua Bu. Oke, kalau gitu langsung mulai aja ya. Ibu izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, Bu. Oke. Ibu. Oke, sebelumnya Ibu akan jelasin tentang kompetensi dasar sama indikatornya. Nah, ini kita akan belajar 2 poin, yaitu mengidentifikasi struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Poin kedua itu menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, pokoknya intinya tujuan pembelajarannya ini kita akan mempelajari tentang pola dan struktur keuangan desa dan kota, dan juga nanti akan belajar dalam usaha pemerataan pembangunan di desa. Kalau gitu langsung lanjut aja ya. Sebelumnya kita review materi dulu nih, materi sebelumnya. Biar makin yakin gitu seberapa ingat kalian. Coba jawab pertanyaan dari Ibu ya. Wilayah itu apa sih? Terus bedanya sama perwilayahan itu apa? Izin jawab Bu. Boleh, silakan. Jadi kalau wilayah itu daerah yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah lain, beda dengan perwilayahan. Perwilayahan itu proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial gitu Bu. Cakep banget jawabannya, betul banget. Wilayah itu bagian dari permukaan bumi yang dibatasi oleh penampakan tertentu yang bersifat khas dan yang membedakan dari wilayah lainnya. Nah, sedikit Ibu tambahin ya, kalau misalkan perwilayahan itu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Nah, contoh wilayah dan perwilayahan itu kalau wilayah itu kayak wilayah perkotaan tentu berbeda dengan wilayah pedesaan. Kalau contoh untuk perwilayahan itu misalnya ada pembagian wilayah permukaan bumi berdasarkan iklim gitu. Terus Ibu mau nanya lagi nih, misalkan ada nggak sih hubungannya dengan materi yang mau kita bahas gitu tentang interaksi desa kota? Tentu ada ya, desa itu wilayah bukan? Kalau misalkan kota itu menurut kalian masuk perwilayahan bukan? Iya, Bu. Iya Bu. Iya betul, tepat sekali. Desa itu masuk wilayah karena dia kan merupakan daerah yang dibatasi oleh suatu penampakan gitu, misalkan entah pegunungan, bukit, sungai gitu ya. Dan dia punya ciri khas yang beda dari wilayah lain. Nah, sedangkan kalau perwilayahan itu, kalau kota kan termasuk perwilayahan secara formal. Nah, karena didasarkan pada ciri-ciri permukiman dan jaringan jalan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke inti materi hari ini. Kita akan belajar pertama itu tentang pengertian desa. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya, udah ada yang pernah ke desa belum sih? Apa yang punya kampung gitu, suka pulang ke desanya kan pasti? Ada Bu. Coba-coba, kalau gitu Ibu mau tahu, apa itu desa dari kamu? Itu Bu, desa itu menurut saya daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota dan dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian, Bu. Iya, benar banget jawabannya. Jadi Ibu simpulin kalau desa itu wilayah letaknya jauh dari keramaian kota ya, dan biasanya itu penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani, yaitu di sektor agraris, dan biasanya masih terikat dengan adat istiadat. Oke, selanjutnya ini ada ciri khas desa sama 3 unsur desa. Pertama kita akan bahas ciri khas desa. Yang pertama itu ada perbandingan lahan dengan penduduk, di mana jumlah penduduk desa ini bisa dikatakan lebih sedikit gitu ya dibanding dengan jumlah penduduk di kota. Soalnya
jadinya tuh membuat lahan di desa lebih luas gitu ya, dan biasanya bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Lalu kedua itu ada lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian, di mana kita tahu sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Nah, karena pengaruh teknologinya juga belum besar dan lapangan pekerjaannya juga masih sedikit, jadi masih dominan di bidang pertanian. Yang ketiga itu ada hubungan kekerabatan masih erat. Nah, kehidupan masyarakat desa ini masih berdasar asas kekerabatan dan kekeluargaan. Kemudian selanjutnya ada tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Nah, tradisi ini tuh dipandang penting gitu karena dianggap sebagai pedoman hidup dan bersikap serta berperilaku bagi masyarakat desa gitu. Coba sebutin ciri lain ada apa lagi? Ada Bu, desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam, benar nggak Bu? Betul, betul banget, Agia. Nah, ini juga iklim dan cuaca menjadi pengaruh besar gitu ya terhadap petani, sehingga warga desa banyak bergantung terhadap perubahan musim. Nah, kalau misalnya yang lain ada yang mau berpendapat tentang ciri desa, Ada Bu, saya. silakan. Ya, jadi kalau menurut saya nih ya Bu, jadi ciri lainnya itu bisa dilihat dari proses sosial di desa Bu. Umumnya itu, kalau misalnya di desa itu berjalan lambat dan warga desa ini umumnya berpendidikannya tuh masih rendah gitu Bu. Iya, betul. Betul sekali, karena perkembangan IPK juga belum menjarah gitu ya ke seluruh lapisan masyarakat desa. Jadi adatnya juga masih kental gitu, jadi sulit untuk menerima perubahan dari luar. Kita lanjut ke 3 unsur desa. Yang pertama itu ada daerah. Nah, daerah ini tuh terdiri atas tanah produktif maupun non-produktif serta penggunaan. Kemudian ada penduduk. Nah, penduduk di sini tuh meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, maupun mata pencarian penduduk. Kemudian yang ketiga ada tata kehidupan, di mana meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Kita lanjut, di sini ada potensi desa. Nah, potensi desa ini ada dua, ada potensi fisik dan potensi non-fisik. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih potensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya boleh izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Moza. Jadi potensi itu adalah segala sesuatu yang dimiliki tetapi belum dimanfaatkan, benar tidak, Bu? Benar sekali Moza. Nah, potensi itu juga bisa jadi peluang gitu ya, tapi harus dimanfaatkan gitu, biar dirasakan hasilnya. Nah, kayak potensi desa itu ada potensi fisik sama potensi non-fisik. Potensi fisiknya itu ada tanah, air, iklim, ternak, maupun manusia. Sedangkan potensi non-fisiknya itu bisa masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong, terus lembaga-lembaga sosialnya, maupun aparatur atau pamung desa. Selanjutnya itu ada klasifikasi desa menurut tingkat perkembangan. Nah, potensi suatu desa itu kan nggak sama ya, tergantung sama unsur-unsur yang ada di desa itu. Nah, berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensinya, desa ini diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama itu ada desa swadaya. Nah, desa swadaya ini kehidupan penduduknya masih bergantung pada alam, hasil usahanya juga masih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini administrasinya belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga desanya juga belum berfungsi dengan baik, tingkat pendidikan juga masih rendah ya, terus belum mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Nah, desa swadaya ini tuh bisa disebut sebagai desa terbelakang gitu. Kemudian lanjut ke desa swakarya. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya itu mata pencariannya mulai beragam, adat istiadat mulai longgar, administrasi desa itu sudah berjalan ya walaupun masih sederhana. Terus ada lembaga sosial dan lembaga pemerintahan sudah berfungsi. Kemudian sudah ada hubungan dengan daerah sekitar, meskipun masih terbatas ya. Kemudian keenam itu sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Nah, desa swakarya ini bisa dibilang itu desa yang sedang berkembang atau desa transisi dari desa swadaya. Kemudian ada desa swasembada. Nah, ini dia tuh sudah mampu untuk mengembangkan semua potensinya ya. Misalkan mata pencarian penduduknya udah di bidang jasa dan perdagangan, pola pikir masyarakatnya udah lebih maju, pengelolaan administrasinya udah sangat baik, lembaga sosialnya juga udah berfungsi dengan baik, sarana dan prasarana desanya juga udah baik, dan udah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahnya sendiri. Oke, kita lanjut aja, langsung ke struktur desa. Nah, ini menunjukkan karakteristik pola aktivitas masyarakat desa. Nah, bentuk pemukiman antara desa satu dengan desa lain kan mempunyai perbedaan ya, karena faktor geografi yang berbeda. Nah, apa aja sih struktur desa? Kita lihat. Nah, yang pertama itu ada bentuk desa linier. Ada yang tahu nggak bentuk desa linier itu maksudnya apa?
bentuk desa yang memanjang sesuai jalan atau sungai, Bu. Ya, tepat sekali. Nah, bentuk desa linear ini merupakan bentuk perkampungan yang memanjang gitu ya, mengikuti jalan raya, alur sungai, maupun garis pantai. Seperti yang kita lihat ini bentuk pola desa memanjang mengikuti garis pantai. Kemudian ada bentuk desa memusat ya. Ada yang tahu nggak bentuk desa memusat maksudnya apa? Coba, Suherman deh. Saya tidak tahu, Bu. Kalau gitu, Ibu jelasin ya. Bentuk perkampungan memusat itu bentuk perkampungan yang mengelompok gitu ya, berdekatan satu sama lain dan banyak ada di dataran rendah. Kemudian ada desa terpencar, nah ini biasanya ada di pegunungan gitu ya, karena mengikuti tempat yang landai untuk bermukim. Kemudian ada bentuk desa mengelilingi fasilitas. Nah, bentuk desa mengelilingi fasilitas ini biasanya ditemuin di dekat banyak-banyak fasilitas umum gitu ya, misalkan kayak mata air, danau, atau waduk. Kemudian kita masuk ke kota. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu kota? Saya, Bu, mau coba jawab. Iya, Menurut silakan saya, aja. kota itu adalah daerah yang ramai dan memiliki bangunan rumah yang rapat dan penduduknya bekerja sebagai non-pertanian, Bu. Iya, betul banget. Nah, ya, jadi bisa Ibu simpulin ya kalau kota itu punya sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi. Penduduknya juga heterogen atau beragam dan kehidupannya lebih materialistis. Nah, kota ini punya dua ciri-ciri ya, ada ciri sosial sama ciri fisik. Ciri sosial itu kayak masyarakat heterogen, bersifat individualis, mata pencariannya itu udah di bidang jasa dan perdagangan, corak kehidupannya itu bersifat Gesellschaft atau patembayan. Kemudian kalau ciri fisiknya itu ada sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket, terus ada tempat parkir yang memadai, ada tempat rekreasi dan olahraga, ada alun-alun dan gedung pemerintahan. Lanjut ke pembahasan struktur kota. Nah, di struktur kota itu ada 3 ya. Ada yang tahu nggak sih apa aja? Teori sektor, Iya, betul. Iya, betul. Terus apa lagi? teori inti ganda, Bu, Iya. sama konsentris. Iya, betul. Kita pelajarin lebih lanjut ya. Nah, ini merupakan teori sektor ya, yang dikemukakan oleh Holmer Hoyt. Nah, di sini ada 5 zona. Yang pertama itu ada daerah pusat kegiatan. Nah, yang kedua itu ada daerah grosir dan manufaktur ya. Terus yang ketiga ada pemukiman kelas rendah, atau biasanya itu sebagai pemukiman kaum murba atau buruh. Yang keempat itu ada pemukiman kelas menengah. Terus yang kelima ini ada pemukiman kelas atas. Langsung kita lanjut ke teori konsentris. Nah, teori konsentris ini bentuknya bulat ya. Penjelasan itu kan dia terdiri dari 5 zona. Ada yang pertama ada daerah pusat kegiatan, yang kedua itu ada zona peralihan. Nah, yang ketiga ini ada zona perumahan para pekerja, yaitu buruh. Nah, yang keempat ada zona pemukiman yang lebih baik, ya seperti zona pemukiman kelas menengah. Nah, yang kelima ini zona para pengelaju. Nah, kemudian ada teori inti ganda. Nah, di sini itu ada 9 zona. Ada pusat kotanya di zona 1, yang kedua itu ada kawasan niaga dan industri ringan atau industri kecil, yang ketiga ada kawasan Murbawisma, tempat tinggal kaum buruh ya, yang keempat itu ada kawasan Madyawisma, itu tempat tinggalnya kaum menengah. Terus yang kelima ada kawasan Adiwisma, tempat tinggalnya masyarakat yang berkelas tinggi gitu ya. Terus yang keenam itu ada pusat industri berat. Yang ketujuh ada pusat niaga atau perbelanjaan lain yang letaknya itu ada di pinggiran. Nah, yang kedelapan itu ada upakota atau kawasan Madyawisma dan Adiwisma ya. 9 itu ada sub upakota atau kawasan industri. Oke, kita masuk ke bagaimana interaksi desa dan kota. Sebelumnya, ada yang mau ditanyain nggak tentang interaksi desa dan kota gitu? Atau ada yang tahu bagaimana interaksi desa dan kota? Maaf, Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana sih, Bu, keterkaitan ketiga faktor dengan interaksi antar wilayah desa dan kota? Oke, baik Ibu akan jawab ya. Kan sebelumnya ada 3 faktor kan ya, seperti yang kalian tahu. Nah, adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk saling berintervensi, adanya kemudahan transfer atau kemudahan dalam ruang. Nah, ini merupakan faktor penting dalam interaksi desa kota. Nah, hubungannya itu, misalkan desa itu kan sebagai pusat penghasil dan pensuplai bahan mentah ya. Nah, sedangkan di kota itu akan dikirimkan ke kota untuk diolah menjadi barang siap jadi, dan nantinya akan dipasarkan kembali ke desa. Kemudian desa juga menyediakan tenaga kerja yang berperan dalam pembangunan kota. Nah, kota juga mengirimkan tenaga terdidik ke desa untuk memajukan
kesejahteraan desa. Kemudian kota juga jadi pusat pelatihan bagi peningkatan keterampilan penduduk di desa. Tentu aja perlu adanya kemudahan transfer atau pemindahan barang ya, dari segi jarak, waktu maupun biaya. Kemudian apa ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau dari saya cukup, Bu. Baik. Kalau gitu masuk ke faktor ya, yang bisa dilihat sendiri, ini faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Kita lanjut. Nah, ini materi terakhir itu dampak bagi desa juga kota. Ada dampak positif maupun dampak negatif. Mungkin cukup materi hari ini dari yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya nggak ada ya. Kalau gitu, Ibu akan memberikan beberapa soal kuis sebagai kepastian seberapa jauh gitu kalian mengerti terhadap materi yang disampaikan. Baik anak-anak, ini ada kuis dari Kahoot. Silakan diikuti. Ini pinnya ya. Kita tunggu semenit dulu ya. Oke, kalau gitu udah semua ya. Kita mulai aja ya. Siap? Udah siap semua kan? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu. Sip, kita mulai. Oke, waktunya udah habis. Jawabannya aparat desa. Kita next ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita next. Asik. Wih, pada betul semua nih. Suherman masih memimpin. Ayo kita lanjut ya. Mantap. Ayo kita lanjut lagi ya. Mantap. Kita next lagi soal ke-8. Tempat tinggal kaum purba atau buruh. Lanjut aja ya. Soal terakhir. Kecuali ya. Ini dia. Siapa kira-kira tertinggi? Oh, ayo ketiga. Kedua Moza. Wih, ke-1 siapa? Herman, selamat. Oke. Udahan kita. Nah, tadi kan udah kuis ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini ada tugas kelompok. Jadi, tugas kelompoknya itu membuat peta konsep. Nah, terus nanti bisa dibagi 3 kelompok ya. Kalian aja yang bagi ataupun ketua kelas. Nah, itu nanti dikumpulkan ke depan. Nah, setiap kelompok ini akan dapat 3 tema berbeda. Tema itu ada menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, ada masalah yang ditimbulkan dari interaksi desa dan kota, terus yang 3 ada dampak perkembangan bagi masyarakat desa dan kota. Oke, sekian materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi atau tugas yang diberikan. Saya mau bertanya, Bu, untuk Silakan, Moza. untuk pengerjaannya itu dikerjakan di mana ya, Bu, peta konsep dan dikumpulkan kemana? Oke, baik. Kalau untuk peta konsep dikerjakan di PPT ya, karena kan akan dipresentasikan untuk minggu depan. Nah, dikumpulkannya nanti PPT-nya itu di GCR. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga materi yang udah disampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian serap ya baik-baik. Tetap semangat dan makasih responnya udah keren-keren banget. Pokoknya jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.